Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Susuk Kecantikan yang Menjadi Sebuah Petaka. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Aku pernah berpikir, kecantikan bisa menyelamatkan hidup seseorang. Tapi setelah melihat apa yang terjadi pada Atun, aku tahu tidak semua yang terlihat indah itu selamat dari kutukan. Atun adalah teman kecilku. Kami tumbuh di kampung yang sama. Ketika dia memutuskan memasang susuk kecantikan, hidupnya memang berubah. Semua mata memuja, semua tangan ingin memiliki. Tapi sejak malam pertama susuk itu ditanamkan di tubuhnya, ada sesuatu yang mengikutinya. Bukan cuma rasa takut, bukan cuma firasat, tapi sosok yang mengerikan. Aku melihat sendiri kulitnya membusuk saat masih hidup. Aku mendengar suara cekikikan yang terus memanggil namanya dari balik cermin. Dan pada malam saat tubuhnya membusuk sepenuhnya, aku ada di sana, menyaksikan bagaimana susuk itu menuntut bayaran yang tidak bisa dibayar dengan uang, tubuh, atau darah. Hanya satu, yaitu jiwa. Namanya Atun. Aku kenal dia sejak kecil. Anak kampung biasa dari desa kecil yang kalau malam masih gelap total karena listrik sering padam. Atun bukan anak yang istimewa. Kulitnya gelap, rambutnya kaku, wajahnya penuh bekas jerawat. Orang-orang sering mengejeknya, kadang dari belakang, kadang terang-terangan. "Atun, jangan deket-deket, nanti nasibku sial." Begitu kata teman-teman di sekolahnya dulu. Aku tahu, di dalam hatinya Atun marah, tapi dia terlalu kecil untuk melawan. Lama-lama rasa marah itu berubah jadi keinginan yang menggerogoti pikirannya. Dia mau cantik, mau dipuja, mau semua orang yang pernah meremehkannya berbalik minta perhatian. Obsesi itu tumbuh diam-diam di dalam dirinya, kayak penyakit. Setiap kali ada perempuan cantik lewat, Atun langsung menunduk, mukanya pucat, matanya berair. Aku bisa lihat, bukan cuma minder, tapi benci. Benci sama dirinya sendiri. Waktu kami SMA, Atun makin berubah. Dia mulai pakai bedak tebal, pakai baju ketat walaupun badan kurusnya malah makin kelihatan aneh. Tiap hari dia cuma ngomong soal artis-artis, soal operasi plastik, soal ramuan-ramuan pemutih. Sampai suatu malam Atun datang ke rumahku. Mukanya beda, matanya berbinar, kayak orang habis menemukan harta karun. Aku tahu caranya, bisiknya di telingaku. Aku dengar dari orang, ada yang bisa bikin aku cantik tanpa operasi, tanpa krim mahal. Aku nanya, siapa? Dia jawab, Mbah Romo. Aku langsung merinding waktu dengar nama itu. Mbah Romo bukan dukun biasa. Dia tinggal di desa pedalaman jauh dari tempat kami. Desa itu terkenal bukan karena keindahan alam atau wisata, tapi karena cerita-cerita aneh yang beredar. Orang hilang, anak-anak kerasukan, pohon-pohon tua yang katanya bisa berbisik tengah malam. Mbah Romo sendiri jarang terlihat. Orang bilang dia bukan manusia biasa lagi, setengah hidup, setengah makhluk lain. Aku larang Atun berkali-kali, tapi Atun sudah buta. Dia cuma lihat satu hal, yaitu kecantikan. "Aku harus ke sana," katanya. "Kalau nggak sekarang, aku akan tetap jadi orang hina seumur hidup." Malam itu aku lihat Atun berkemas. Dia bawa cermin kecil, lipstik murah, dan satu baju terbaiknya. Sebelum pergi dia sempat balik badan. Tatapannya aneh, bukan kayak Atun yang aku kenal. "Kalau aku balik, kamu akan lihat sendiri," katanya sambil tersenyum lebar. "Aku bakal lebih cantik dari siapapun yang pernah kamu kenal." Aku cuma bisa berdiri di depan pintu. Hari itu hujan turun sejak siang. Langit di kampung kami berubah abu-abu gelap, seperti pertanda sesuatu yang buruk mau datang.
Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa harus ikut Atun ke rumah Mbah Romo. Bukan karena ingin membantu, lebih karena rasa takut. Takut kalau Atun benar-benar melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Kami berdua naik sepeda motor tua, menyusuri jalanan licin berlumpur, masuk ke dalam hutan yang jarang dijamah orang. Semakin dalam kami masuk, semakin sunyi suasananya. Tidak ada suara burung, tidak ada suara jangkrik. Hanya suara mesin motor dan detak jantungku sendiri yang makin cepat. Sampai akhirnya kami berhenti di depan sebuah rumah kayu reot. Rumah itu berdiri sendirian di tengah-tengah pohon-pohon tinggi. Lampu minyak remang-remang bergantung di beranda. Bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang amis dan tengik menyeruak dari dalam. Atun turun lebih dulu, langkahnya mantap, seolah dia tidak lagi merasa takut. Aku sendiri gemetaran waktu mengikuti dia masuk. Di dalam suasananya lebih parah, ada bau dupa menyengat. Dinding-dindingnya penuh dengan kain kafan kusam dan boneka-boneka aneh dari jerami yang tergantung terbalik. Di sudut ruangan di atas tikar usang duduklah Mbah Romo. Dia jauh lebih menyeramkan daripada yang pernah aku dengar. Tubuhnya kurus kering, kulitnya keriput seperti kulit ular yang sudah mati. Mata kirinya buta, berwarna putih susu. Tapi yang membuatku hampir pingsan adalah senyumannya. Senyum lebar, penuh gigi hitam berkerat, seperti sedang menikmati ketakutan kami. "Kamu sudah siap?" Suara Mbah Romo serak, seperti bisikan yang dipaksakan keluar dari tenggorokan kering. Atun mengangguk tanpa ragu. Aku mau menarik tangannya, mencegahnya, tapi tangan Atun terasa dingin, kaku, seperti tangan orang mati. Mbah Romo mengambil sesuatu dari mangkuk tanah liat di depannya. Aku lihat itu sejenis jarum kecil, berwarna keemasan, basah oleh cairan kental yang warnanya merah tua. "Sekali susuk ini masuk ke tubuhmu," kata Mbah Romo, "tidak ada jalan kembali." Atun tetap mengangguk. Tanpa banyak basa-basi, Mbah Romo mulai bekerja. Dia menancapkan jarum itu ke titik-titik di wajah Atun, di dahi, pipi, dagu, dan di bawah kelopak mata. Setiap kali jarum menembus kulit, Atun tidak mengadu. Dia hanya menggertakkan gigi. Aku bisa lihat darah hitam mengalir pelan dari bekas tusukan. Selesai menancapkan semua susuk, Mbah Romo menaburkan semacam bubuk ke wajah Atun. Seketika itu juga aku lihat perubahan itu. Wajah Atun seperti bercahaya. Matanya jadi lebih besar, kulitnya lebih mulus, bahkan senyumnya seperti milik orang lain. Tapi bukan itu yang membuatku ingin lari. Di balik Atun, di sudut gelap ruangan itu, aku melihat sesuatu. Sekilas, tapi aku yakin aku lihat sosok perempuan kurus, dengan rambut panjang menjuntai sampai ke lantai. Wajahnya tidak jelas, tapi tubuhnya membungkuk aneh, seperti binatang merayap. Dan dia menatap Atun dengan pandangan lapar. Aku mau berteriak, tapi suara aku lenyap di tenggorokan. Selesai ritual, Mbah Romo hanya berkata satu hal. "Jangan pernah bercermin saat malam bulan gelap." Lalu dia tertawa. Tertawa kecil yang terdengar seperti kuku yang mencakar-cakar peti mati. Malam itu aku tahu, sesuatu sudah menempel di tubuh Atun. Setelah malam itu, Atun berubah. Orang-orang di kampung mulai memperhatikan dia. Setiap lewat, kepala-kepala menoleh. Perempuan-perempuan yang dulu menghina sekarang berbisik-bisik di belakang. Ada rasa iri di mata mereka. Atun tampak bangga. Dia berjalan lebih tegak, senyumnya lebih lebar. Kalau dulu dia suka menunduk, sekarang dia memandang orang lain, seakan-akan semua ada di bawah kakinya. Aku lihat sendiri betapa cepatnya dunia Atun berubah. Laki-laki yang dulu tidak pernah melirik, sekarang berebut ingin dekat. Ada yang membelikan dia tas mahal, ada yang membelikan kalung emas. Semua seperti hipnotis, tidak sadar bahwa kecantikan Atun bukan kecantikan biasa. Tapi aku tahu ada sesuatu yang salah. Malam-malam pertama setelah susuk dipasang, Atun sering mengeluh. "Badan aku berat banget," katanya sambil mengelus pundaknya.
Rasanya kayak ada yang nempel. Aku cuma diam. Bagaimanapun aku takut. Takut mengatakan hal yang sebenarnya aku lihat. Sosok perempuan itu yang berdiri diam di sudut ruangan malam itu, yang aku yakin masih mengikutinya sekarang. Makin hari gejala-gejala aneh mulai muncul. Aku pernah lihat sendiri waktu kami di pasar malam. Atun tiba-tiba berhenti di depan cermin rias, sebuah stand baju. Dia mematung. Mukanya berubah, matanya kosong, tubuhnya kaku seperti boneka. Aku panggil berkali-kali tapi dia tidak dengar. Sampai aku mengguncang baunya keras-keras, baru dia sadar. Atun hanya tertawa waktu itu. Tadi kayak ada yang manggil aku, katanya setengah bercanda. Aku tahu itu bukan suara manusia yang dia dengar. Setiap malam aku juga sering mendapat telepon darinya. Suaranya bergetar, kadang nyaris berbisik. Di cermin aku ada bayangan, katanya. Bukan bayangan aku, mukanya rusak, mulutnya sobek sampai ke telinga. Aku dengar dia menangis, tapi tidak lama. Karena di sela-sela tangisan itu, kadang aku dengar suara lain. Suara cekikikan kecil, jauh di belakangnya. Suara perempuan. Aku tidak tahu kenapa, tapi Atun tidak berhenti. Dia malah makin gila tampil. Selfie setiap hari, pasang foto-foto di sosial media, menunjukkan kecantikannya ke semua orang. Seolah-olah dia harus terus meyakinkan dunia bahwa dia sempurna. Padahal aku tahu, sesuatu di balik kulit cantiknya itu sedang menggerogoti dia perlahan-lahan. Seminggu setelah susuk itu dipasang, Atun mulai aneh. Dia tidak lagi tidur di kamar. Dia tidur di ruang tamu, di depan cermin besar. Cermin itu dia beli sendiri dari pasar loak. Katanya, supaya dia bisa lihat dirinya sepuasnya. Tiap malam, aku dengar dia berbicara sendiri. Aku pernah diam-diam mengintip. Atun duduk bersila di depan cermin itu, sambil membelah wajahnya sendiri. Matanya sayu, bibirnya berbisik-bisik, kayak lagi berbincang dengan seseorang. Kadang tertawa kecil, kadang diam lama, seperti mendengarkan. Aku tahu, itu bukan perilaku normal. Suatu malam aku nekat masuk ke rumahnya, semua lampu mati. Hanya cermin itu yang memantulkan cahaya aneh. Aku lihat Atun berdiri di depan cermin, menunduk. Aku panggil, dia tidak jawab. Aku dekati perlahan. Dan waktu aku lihat pantulan di cermin itu, aku hampir pingsan. Di cermin Atun tersenyum, tapi tubuh Atun di dunia nyata masih menunduk. Mukanya serius, kosong, tanpa ekspresi. Yang di cermin tertawa, yang di dunia nyata dia membatu. Aku mundur perlahan, nafas aku tercekik. Tiba-tiba Atun mengangkat kepalanya cepat sekali, seperti orang kesurupan. Dia menatapku, matanya merah basah. Aku tidak sendiri, katanya pelan. Aku lihat di cermin di belakang pantulan Atun, sosok perempuan berambut panjang itu berdiri. Kali ini aku bisa lihat lebih jelas. Kulit wajahnya robek. Matanya cuma satu, yang satunya lagi bolong, hitam menganga. Dia mendekat ke pantulan Atun, sambil tersenyum bengkok. Aku lari keluar dari rumah Atun malam itu. Jantungku serasa mau meledak. Sejak malam itu Atun makin berubah. Dia mulai sering berbicara sendiri, bahkan siang hari. Kadang marah-marah, kadang menangis sambil mencakar wajahnya sendiri. Tapi anehnya, luka-luka itu hilang dalam hitungan jam, seolah kulitnya menolak untuk rusak. Sampai suatu hari Atun datang ke rumahku dengan membawa cermin kecil. Mukanya pucat, matanya cekung. Cermin ini suruh aku kasih ke kamu, katanya lirih. Aku dorong cermin itu balik ke arah dia. Aku tidak mau menyentuhnya. Atun hanya menatapku, matanya kosong, nafasnya berat. Kalau kamu mau lihat siapa yang sebenarnya tinggal di dalam aku, lihat lewat cermin ini, katanya. Aku tutup pintu keras-keras malam itu. Aku dengar Atun tertawa kecil dari balik pintu. Suara wanita itu bukan lagi suara Atun yang aku kenal. Atun mulai kehilangan segalanya. Bukan karena dia jelek,
Justru karena kecantikannya yang aneh itu, makin hari makin memuakan. Orang-orang mulai menjauh. Laki-laki yang dulu rebutan mendekat, satu persatu menghilang. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit, ada yang kecelakaan, ada yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Aku dengar kabar, satu dari mereka ditemukan di pinggir sungai. Tubuhnya lebam, wajahnya membiru. Katanya, dia tewas karena jantungnya berhenti mendadak. Tapi orang kampung percaya, itu bukan kematian biasa. Mereka bisik-bisik tentang Atun. Perempuan itu pembawa sial. Dia bukan manusia lagi. Matanya kayak mata iblis. Atun tahu dia dibicarakan, tapi dia tidak peduli, malah makin menjadi. Dia tetap berdandan menor, tetap memamerkan wajahnya, tetap berjalan seolah dunia harus tunduk di bawah kakinya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia sembunyikan. Wajahnya mulai berubah, pelan-pelan. Dari dekat aku lihat kulitnya mulai pucat aneh, bukan pucat biasa. Lebih seperti mayat. Tiap dia tersenyum, aku lihat sesuatu di sudut bibirnya. Seperti luka kecil, retak, yang makin lama makin membesar. Atun juga mulai berbau, bukan bau parfum atau keringat, tapi bau busuk seperti daging yang lama dikubur, lalu diangkat kembali. Orang-orang yang tadinya iri sekarang meludah diam-diam kalau dia lewat. Anak-anak kecil menangis ketakutan kalau melihatnya. Suatu malam Atun menggedor pintu rumahku. Saat aku buka, aku hampir muntah. Wajahnya sudah tidak karuan. Pipinya cekung dalam, giginya kelihatan, seperti daging di sekitarnya mulai menipis. Matanya merah menyala, bola matanya bergerak-gerak cepat, seperti mau keluar dari rongganya. Aku gak kuat, dia teriak. Dia tunjuk ke wajahnya sendiri sambil menangis. Aku lihat dia di cermin. Dia mau keluar. Dia mau gantiin aku. Aku hanya bisa berdiri kaku. Tidak tahu harus menolong atau lari. Atun terjatuh di lantai. Tangannya meraih kakiku. Tolong aku. Suaranya serak. Hampir tidak terdengar. Aku gak mau mati kayak gini. Tapi aku tahu. Aku tahu ini bukan soal mati. Ini soal harga. Harga yang sesuatu yang dia mau dengan rakus. Malam itu aku tutup pintu. Aku biarkan dia menangis di depan rumahku sampai suara itu hilang pelan-pelan. Dan dalam hati aku sadar, Atun sudah bukan lagi Atun yang aku kenal. Malam itu bulan benar-benar menghilang dari langit. Tidak ada cahaya sama sekali. Kampung kami gelap pekat. Heningnya bukan hening biasa. Aku tidak bisa tidur. Ada perasaan tidak enak yang menghantui. Perasaan bahwa sesuatu akan terjadi malam ini. Dan aku benar. Sekitar jam 2 dini hari, aku dengar suara kaca pecah dari arah rumah Atun. Lalu teriakan panjang, melengking, membuat bulu kuduku berdiri. Aku lari keluar rumah. Beberapa tetangga juga keluar, tapi mereka hanya berdiri di beranda. Tidak ada yang berani mendekat. Dari jauh aku lihat pintu rumah Atun terbuka lebar. Di dalamnya, bayangan tubuh Atun bergerak liar. Aku bisa dengar dia menggeram, menangis, tertawa, bercampur menjadi suara yang sulit dijelaskan. Aku tahu dia sudah melanggar pantangan itu. Pantangan yang dikatakan oleh Mbah Romo malam susuk itu dipasang. Jangan pernah bercermin saat malam bulan gelap. Tapi Atun melakukannya. Mungkin karena putus asa. Mungkin karena dia ingin tahu apa yang sebenarnya bersemayam di dalam dirinya. Aku memberanikan diri mendekat. Aku masuk ke rumahnya pelan-pelan. Di ruang tengah, aku lihat cermin besar itu retak berkeping-keping. Dan di tengah pecahan kaca, Atun berdiri membelakangiku. Tubuhnya berguncang-guncang, seperti menahan sesuatu yang mau keluar dari dalam dirinya. Dia berbalik. Aku tidak pernah bisa melupakan apa yang aku lihat malam itu. Separuh wajah Atun sudah bukan wajah manusia lagi. Sebelah kirinya rusak. Kulitnya sobek memperlihatkan daging merah dan tulang yang menghitam. Matanya tinggal satu, yang lain menganga kosong. Tapi yang lebih mengerikan ada tangan kecil yang keluar dari rongga matanya. Tangan itu mencakar-cakar udara, seperti berusaha meraih sesuatu. Atun melangkah ke arahku. Setiap langkahnya bau busuk semakin kuat. Bau kematian.
Tolong aku. Suaranya berat, serak seperti ada dua suara yang bertumpuk dalam satu mulut. Aku mundur, kakiku gemetar. Atun tersenyum, senyum yang sobek sampai ke telinganya. Dari balik kulit yang koyak, aku bisa lihat sesuatu bergerak, seolah ada makhluk lain di bawah kulitnya. Aku sudah buka jalannya, katanya. Tiba-tiba lampu-lampu padam. Semua ruangan tenggelam dalam gelap total. Aku dengar suara langkah cepat mendekat. Aku dengar nafas berat di telingaku. Aku lari keluar rumah Atun tanpa menoleh ke belakang. Dan saat aku menoleh sekilas, dari jendela rumah itu aku lihat, bukan hanya Atun yang berdiri di sana. Ada sosok lain, berdiri tepat di sampingnya. Tinggi, kurus, rambut panjang menjuntai. Dan mereka berdua tersenyum ke arahku. Malam itu aku sadar, bukan Atun saja yang melanggar pantangan. Kami semua yang pernah terlibat sudah ditandai, dan tidak ada yang bisa menghapus tanda itu. Setelah malam itu, suasana kampung berubah. Orang-orang tidak lagi keluar rumah setelah maghrib. Semua pintu dan jendela dikunci rapat-rapat. Suara ayam, suara jangkrik, suara-suara biasa malam hari hilang entah kemana. Seolah-olah kampung ini sedang menahan nafas panjang. Aku mulai dengar kabar tentang orang-orang yang pernah dekat dengan Atun. Pak Didi, lelaki pertama yang memberi Atun kalung emas, ditemukan tewas di kebun, mukanya penuh cakaran. Orang bilang dia diserang binatang, tapi dari cara tubuhnya rusak, aku tahu itu bukan pekerjaan hewan. Mbak Narti yang pernah mengejek Atun saat belum pasang susuk, tiba-tiba jatuh dari tangga rumahnya. Kepalanya pecah. Orang bilang terpleset. Tapi aku dengar, sebelum jatuh dia sempat menjerit sambil menatap kosong ke atas, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Firman, anak kecil tetangga sebelah, hilang tak kemana. Ibunya bilang malam itu Firman bangun sambil berjalan ke arah cermin tua di ruang tamu, lalu lenyap begitu saja. Setiap kejadian ada satu pola yang sama. Selalu ada cermin di dekat korban. Aku mulai percaya, apapun yang sudah menempel di Atun, sekarang sudah keluar, dan dia butuh lebih banyak wadah untuk tinggal. Atun sendiri, tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Rumornya dia masih berkeliaran di sekitar kampung, bersembunyi di tempat gelap, menunggu orang lengah. Ada saksi yang mengaku pernah melihat sosok menyerupai Atun di tepi sungai, berdiri diam, rambut menutupi muka, bajunya compang-camping. Ada juga yang bilang melihat wajahnya di kaca jendela saat malam. Muncul sebentar, tersenyum, lalu menghilang. Aku tahu satu hal pasti. Semua ini bukan lagi tentang Atun. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang dilepaskan waktu dia melanggar pantangan itu. Aku juga tahu, kami semua yang pernah bicara tentang susuk itu, yang pernah lihat Atun berubah, sudah ditandai. Bahkan aku kadang kalau malam, aku lihat ada bekas telapak tangan kecil di kaca jendela rumahku. Bekasnya tidak hilang, meski aku gosok berkali-kali. Dan kadang waktu aku bercermin, aku lihat sesuatu berdiri di belakangku, tersenyum, senyum lebar yang robek sampai ke telinga. Setelah kejadian demi kejadian aneh itu, aku sadar aku gak bisa tinggal di kampung ini lebih lama. Malam-malamku gak pernah benar-benar tenang. Setiap aku mau tidur, aku dengar suara ketukan dari arah jendela. Kalau aku buka tirai, kosong, tapi bekas tapak tangan kecil tetap ada di kaca. Pernah waktu aku lagi masak di dapur, aku lihat ada bayangan hitam lewat di belakangku. Padahal semua pintu tertutup. Aku udah gak tahan. Aku putuskan aku harus pergi. Aku kemasi semua barang penting. Cuma bawa tas kecil, baju secukupnya, dompet, dan motor bututku. Pagi-pagi buta sebelum matahari terbit, aku dorong motor keluar pelan-pelan. Aku gak mau ada yang lihat. Aku bahkan gak pamit sama siapa-siapa. Motor aku nyalain pelan, lalu aku tancap gas keluar kampung. Waktu itu jalanan masih sepi. Kabut tipis menggantung di antara pohon-pohon pinggir jalan. Aku pikir sekali aku keluar dari sini, semua gangguan bakal berhenti. Tapi aku salah. Waktu motor mulai masuk jalan besar, aku lihat ada sesuatu dari kaca spion. Awalnya samar,
Tapi makin lama makin jelas. Seseorang duduk di boncengan belakang. Aku kaget sampai hampir nabrak. Aku tengok ke belakang, kosong. Tapi di spion, aku masih lihat dia. Rambut panjang berantakan, baju lusuh penuh tanah. Kepalanya sedikit miring ke kanan, seperti patah. Aku berhenti di pinggir jalan, turun, nafas ngos-ngosan. Aku hapus kaca spion dengan tangan, berharap itu cuma bayangan, cuma halusinasi. Tapi waktu aku tatap spion lagi, dia masih ada. Dan sekarang, dia menunduk pelan, membisikkan sesuatu. Aku gak bisa dengar apa yang dia bilang, tapi aku tahu maksudnya. Kamu gak bisa lari. Aku panik. Aku balik ke motor, tancap gas lebih kencang lagi. Tapi anehnya meski aku sudah keluar dari desa, suasana di sepanjang jalan tetap sama, gelap, kabut, sepi. Seperti aku gak pernah benar-benar meninggalkan kampung itu. Aku lihat papan penunjuk jalan, harusnya aku sudah dekat kota. Tapi semua papan tulisnya kabur, seolah-olah dipenuhi lumpur. Aku sadar, ini bukan dunia nyata lagi. Aku terjebak, bukan lagi di kampung. Aku sudah cukup jauh dari kampung. Setidaknya itu yang aku pikirkan waktu itu. Tapi semakin lama jalanan yang aku lewati semakin asing. Semakin aku coba mengikuti jalan besar yang seharusnya mengarah ke kota, semakin aku merasa seperti berputar di tempat yang sama. Aku lihat papan nama, tapi semua tulisan kabur, seperti baru dicat, tapi catnya belum kering. Aku sempat berhenti di sebuah warung di pinggir jalan. Ini pertama kalinya aku merasa gak tenang setelah berjam-jam di jalan. Warung itu terlihat sepi, gak ada pelanggan lain selain aku. Pemilik warung seorang bapak tua dengan wajah keriput, menyambutku dengan senyum. Tapi senyumnya terlihat aneh. Terpaksa aku duduk. Bapak itu menawarkan kopi sambil ngomong pelan, seolah tahu aku butuh sesuatu untuk menenangkan diri. Jalan jauh nak, katanya sambil menuangkan kopi ke cangkir. Aku gak jawab, aku hanya mengangguk dan terima kopi itu. Setiap tegukan yang aku ambil, aku merasa semakin lemas. Suara di sekitar mulai memudar, seperti terhalang sesuatu. Lalu aku dengar suara pelan dari arah belakang warung. Itu suara langkah kaki, tapi langkahnya seperti ternganga, tidak teratur. Aku merasa perutku mual, tapi mencoba tetap tenang. Aku menoleh sedikit ke belakang, hanya untuk melihat sosok yang sangat familiar. Dia adalah Atun. Tapi dia bukan Atun yang dulu aku kenal. Atun yang ada di belakang warung itu, rambutnya kusut, wajahnya penuh noda hitam, dan matanya kosong. Hanya bola mata yang hitam pekat. Aku buru-buru berdiri dan menatap bapak tua itu. Bapak itu hanya tersenyum, seperti tidak melihat apa yang aku lihat. Jalan kamu belum selesai nak, katanya pelan. Kenapa buru-buru pulang? Aku gak jawab, cuma terdiam. Aku mulai panik. Aku tahu aku gak bisa tinggal di sini. Aku harus pergi, tapi kaki dan tanganku terasa sangat berat, seperti ada yang menahannya. Aku lari keluar dari warung itu menuju motor, tapi waktu aku lihat ke jalan lagi, semuanya terasa salah. Jalan itu seperti tidak pernah berakhir. Ada rumah yang sebelumnya tidak ada, pohon yang tadi hilang muncul lagi. Aku melihat orang-orang, tapi mereka tidak bergerak. Mereka hanya berdiri, memandang kosong. Aku putuskan untuk kembali ke warung itu, berharap bisa tanya lebih lanjut. Tapi warung itu sudah menghilang. Yang ada hanya rumah-rumah yang gelap dan sunyi, berderet di sepanjang jalan yang semakin lama, semakin sempit. Dan yang paling mengejutkan, aku melihat Atun lagi, berdiri di ujung jalan. Tapi kali ini, dia tidak hanya berdiri. Dia berjalan menuju aku. Langkahnya sangat cepat, dan wajahnya penuh dengan bayangan hitam. Aku tidak bisa kabur. Jalan ke belakang tertutup. Jalan depan, aku sudah tidak bisa lihat apa-apa. Saat dia semakin dekat, aku tahu satu hal. Aku sudah terperangkap. Aku tidak tahu berapa lama aku sudah berada di jalan itu, terjebak dalam putaran yang sama. Hari sudah berubah menjadi malam, tapi tidak ada bedanya. Gelap, sepi, seperti dunia ini hanya berputar tanpa akhir. Aku tidak bisa berpikir jernih lagi. Atun, atau apapun yang sudah bukan dia,
semakin dekat. Matanya yang kosong, senyum yang penuh noda. Hanya ada satu hal yang bisa aku rasakan. Aku tidak akan selamat di sini. Tapi di tengah ketakutan yang mendalam, aku teringat satu hal yang sempat dikatakan oleh seseorang di kampung. Kalau kamu sudah terjerat, ada satu orang yang bisa bantu, tapi dia tinggal jauh. Kiai Haji Umar, seorang kiai yang terkenal bisa mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hitam dan kekuatan gaib. Dia tinggal di desa sebelah, sekitar 2 jam perjalanan dari tempatku terjebak. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku harus keluar dari sini. Aku butuh bantuan. Dan aku tahu, hanya dia yang bisa menyelamatkanku. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menyalakan motorku. Meskipun tanganku gemetar dan tubuhku terasa berat. Perjalanan terasa jauh dan setiap kali aku menoleh ke belakang, aku merasa ada sesuatu yang mengejar. Tapi aku tidak bisa berhenti. Akhirnya setelah berjam-jam aku sampai di depan rumah Kiai Haji Umar. Rumahnya sederhana, tapi terasa tenang. Aku mengetuk pintu, tidak sabar, dan harap-harap cemas. Kiai Haji Umar membuka pintu dengan senyum lebar, seolah sudah tahu kedatanganku. "Masuk, nak. Saya sudah menunggu," katanya dengan suara yang menenangkan. Aku masuk dan dia duduk di depanku, menatap wajahku dengan tajam, seolah dia bisa melihat apa yang sedang aku alami. "Apa yang kamu alami, nak?" tanyanya. Aku hanya bisa bercerita dengan tergagap tentang Atun, tentang Susuk, tentang pelarianku yang sia-sia, semua yang sudah terjadi dan apa yang aku rasakan. Kiai Haji Umar mendengarkan dengan sabar, kemudian berdiri dan mengambil air wudhu. Dia membaca doa-doa, dan dalam sekejap, suasana di dalam rumah berubah. "Jangan khawatir, nak. Ini akan selesai," kata Kiai Haji Umar sambil memegang pundakku dengan lembut. Dia kemudian memberikan sebuah benda kecil kepadaku, sebuah tasbih berwarna hitam. "Bawa ini, dan jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Kalau kamu merasa terancam, bacalah doa ini." Aku mengambil tasbih itu, dan segera merasakan ada kehangatan yang mulai mengalir ke seluruh tubuhku. Rasa takutku berkurang sedikit demi sedikit. Kiai Haji Umar menuntun aku keluar rumah, lalu berdiri di depan gerbang. "Kamu harus kembali ke tempat itu. Tapi ingat, kamu tidak sendirian. Kekuatan ini akan melindungimu." Aku menatapnya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Meskipun aku takut, aku merasa lebih kuat setelah bertemu dengan Kiai Haji Umar. Perjalanan kembali ke kampung terasa jauh lebih ringan. Malam yang sebelumnya terasa pekat, sekarang seperti tidak terlalu mengerikan. Tapi aku tahu aku harus segera menghadapinya. Setibanya di kampung aku merasa ada yang berbeda. Suasana yang sebelumnya sangat mencekam kini terasa hampa. Aku berdoa dalam hati, menggenggam tasbih itu erat. Saat aku berjalan kembali ke rumah yang dulu pernah aku tinggali, aku melihat sosok Atun berdiri di ujung jalan, seperti biasa. Namun kali ini aku tidak merasa takut. Aku mulai membaca doa yang diajarkan oleh Kiai Haji Umar. Pelan namun penuh keyakinan. Tangan Atun bergerak, dan wajahnya mulai berubah menjadi bayangan yang kabur. Saat aku selesai membaca doa, tubuh Atun seperti pecah, hancur begitu saja, menghilang dalam gelapnya malam. Tiba-tiba, semuanya kembali normal. Rumah yang dulu terbengkalai itu kembali seperti biasa. Suara ayam berkokok, suara angin berdesir di daun-daun, dan yang lebih penting, aku bisa bernafas lega. Aku akhirnya lepas dari semua ini. Pelarian yang sia-sia akhirnya berakhir. Namun aku satu hal, kehidupan tidak pernah benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Tapi setidaknya malam ini, aku bisa tidur tanpa mimpi buruk. Aku berharap pesan di balik cerita ini bisa tetap terasa. Bahwa ada harga yang harus dibayar untuk segala sesuatu yang kita inginkan. Dan terkadang, satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi kenyataan dan mencari bantuan dari mereka yang lebih tahu. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.